السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا للإيمان ومن علينا بإدراك شهر رمضان ووفقنا فيه للطاعة والبر والإحسان، فله تعالى أتم الحمد وأوفى الشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم النشور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الفطر أعزنا الله وإياكم. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang sangat-sangat mulia. Di hari yang mulia ini kita berkumpul bersama mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita sampai detik ini masih bisa merasakan manisnya iman. Kita masih bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam, dan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, dipertemukannya kita dengan bulan yang mulia, dipertemukannya dengan bulan yang penuh maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah berbahagia orang-orang yang hari ini menyempurnakan ibadahnya di bulan Ramadan. Justru hari ini sebagai hari penghargaan bagi mereka-mereka yang telah menuntaskan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan. Hari ini adalah hari penghargaan bagi mereka-mereka yang ketaatannya bertambah kepada Allah. Laisal 'id liman labisal jadid wa innamal 'id liman ta'atuhu yazid. Hari Raya Idul Fitri dihadirkan oleh Allah bukan untuk menyambut mereka-mereka yang hanya berpakaian dengan pakaian yang baru, tapi Id dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-30, ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul,
dan janganlah kalian merusak amal-amal kebaikan kalian. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang perintah yang sering diulang di dalam Al-Quran, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketaatan inilah ya ma'asyiral muslimin yang menghadirkan keselamatan dunia dan akhirat. Ketaatan inilah yang menyebabkan kita menjadi umat yang mulia. Ketaatan inilah yang menjadikan kita berbahagia hidup di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Tidak ada ketaatan yang bisa menghadirkan kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan bagi kita semua kecuali taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, memberikan anugerah bagi siapa-siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah yang pertama, halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara di mana jika 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, 3 perkara tersebut ada pada diri kita, maka Allah akan memberikan anugerah berupa manisnya iman. Di antaranya ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tatkala Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah Subhanahu wa taala dan lebih dia cintai daripada selain Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ma'asyiral muslimin kita menjadikan Allah, kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah Rasul sebagai panutan kita, tuntunan dalam kehidupan kita, dan itu kita kerjakan dengan kontinu, kita kerjakan dengan istiqamah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manisnya iman. Manisnya iman, keimanan yang luar biasa, perasaan iman yang luar biasa, dan inilah yang membuat orang-orang beriman bertahan dalam keimanannya walaupun dalam kondisi apapun, karena mereka telah merasakan manisnya iman. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya akan mendatangkan mahabbatullah, akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada cinta yang patut kita cari, tidak ada cinta yang patut kita perjuangkan selain mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Allah inilah yang bermanfaat bagi kita ma'asyiral muslimin. Adapun cintanya makhluk bisa jadi bermanfaat buat kita, bisa jadi tidak bermanfaat buat kita. Akan tetapi tatkala Allah mencintai kita, dan ini sebuah anugerah yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa. Karena bukanlah sesuatu yang istimewa tatkala kita mencintai Allah, itu adalah kewajaran. Tapi yang luar biasa tatkala Allah, Sang Khalik, pemilik langit dan bumi, pemilik surga dan neraka, Allah yang mengatur hidup kita, yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah, mencintai hambanya, mencintai kita. Dan cintanya Allah tidak bisa kita raih kecuali dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, jikalau engkau mencintai, jikalau engkau, qul in kuntum tuhibbunallah, jikalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah ajaranku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya akan menghantarkan kita menuju derajat yang paling tinggi, yaitu maqam taqwa. Maqam taqwa, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tatkala dia mendapatkan masalah, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dia akan terbebas dari masalah. La, masalah ujian itu adalah tabiat dari kehidupan. Akan tetapi bedanya orang yang bertakwa kepada Allah dengan orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan solusi. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak dia duga. Allah akan menganugerahkan rizki yang bisa dia gunakan di dalam kehidupannya, rizki yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keistimewaan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah bertemunya mereka dengan para nabi, dengan para rasul, dengan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ini satu keutamaan yang luar biasa ma'asyiral muslimin. Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Al-Habib, siapa yang tidak ingin berjumpa dengan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman wa Ali, dan para ulama-ulama yang lain, para sahabat-sahabat yang lain? Kuncinya hanya satu ma'asyiral muslimin. Jikalau kita ingin bersatu dengan mereka di syurga Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah taatullah wa taatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala firman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang nanti di surga akan dikumpulkan bersama para nabi, ma'an nabiyyin was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur, dan para syuhada dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik kawan di akhirat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu ayyakum. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, inilah ketaatan yang seharusnya kita hadirkan di dalam kehidupan dunia ini. Inilah ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak, tidak ada tawar-menawar. Adapun ketaatan selain kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus menimbang dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita harus menyelaraskan ketaatan kepada makhluk harus selaras dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Problem kita umat Islam, kenapa kita menjadi umat yang lemah? Kenapa kita menjadi umat yang sekarang ini diatur, bukan umat yang mengatur? Hampir kita kehilangan izzah, kehilangan kemuliaan. Demi Allah, itu bukan karena kekuatan musuh, bukan karena kecanggihan mereka, tapi karena kelemahan kita, karena rapuhnya karakter kita, karena rapuhnya keimanan kita, karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah menyebabkan ma'asyiral muslimin, kita melihat kondisi kita sekarang, dan kondisi yang kita hadapi tidak hanya bisa diselesaikan dengan berteriak-teriak, tidak hanya bisa diselesaikan dengan mencaci maki, tidak bisa hanya dengan kita mengumpat dan menghujat. Solusi tersebut ada pada diri kita, ada pada umat Islam. Tatkala kita jauh dari Allah, kita tidak menerapkan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tetap akan dalam kondisi lemah ma'asyiral muslimin. Mari kita perbaiki diri kita, kita perbaiki keluarga kita, kita mengevaluasi kehidupan kita,
Apakah kehidupan kita ini berjalan di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Itulah yang bisa menyelamatkan kita, ma'asyiral muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang saya maksud di atas mimbar ini, yang saya sampaikan di atas mimbar ini, bukanlah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang parsial. Bukanlah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hanya dalam satu aspek kehidupan, tapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam seluruh aspek kehidupan. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan akidah kita, dalam urusan keyakinan kita. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan ibadah kita. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan muamalah kita. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan politik, dalam urusan sosial, dalam urusan dakwah, seluruh aspek kehidupan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketaatan parsial, ketaatan hanya pada sebagian aspek kehidupan, lalu melupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam aspek yang lain, maka kita belum termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Bukan hanya di masjid, bukan hanya pada momentum Ramadan, bukan hanya ketika kita berkumpul untuk melaksanakan salat berjamaah, akan tetapi tatkala kita keluar dari masjid, kita merasakan kehadiran Allah. Kita berada di kantor kita, di tempat-tempat kerja kita, kita tetap berpegang teguh dengan aturan Allah dan aturan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3 karakter yang jika ada pada diri seseorang, maka dia tidak teranggap sebagai seorang muslim, bahkan dia teranggap sebagai seorang munafik. Orang yang punya karakter berdusta, orang yang punya karakter berkhianat, orang yang punya karakter tidak menepati janji. Kata Nabi, dia munafik wa in shalla wa sama wa za'ama annahu muslim. Sekalipun dia melaksanakan salat, sekalipun dia melaksanakan ibadah puasa, sekalipun dia menganggap dirinya sebagai seorang muslim, jika karakter sehari-harinya berdusta, berkhianat, tidak menepati janji, muamalah dengan sesama makhluk tidak baik, maka dia bukanlah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka perhatikan pula muamalah kita dengan sesama hamba-hamba Allah. Perhatikan pula muamalah kita dengan saudara-saudara kita seiman. Perhatikan pula muamalah kita bahkan dengan orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Problem kita, salah satu problem ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita masih menganggap ketaatan itu hanya sebatas urusan akidah dan ibadah. Sehingga banyak orang yang melaksanakan puasa, yang melaksanakan salat, tapi tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu bertetangga dengan baik, berkhianat, berdusta, subhanallah. Lalu dia menganggap dirinya seorang muslim. La, kalla, tidak mungkin dia bisa menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia serahkan ketaatan dirinya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah satu bagian dari perintah Allah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang nyata. Dan perintah Allah, setelah kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian rusak amal-amal kalian. Ketika kita sudah membangun ketaatan kepada Allah, jangan dirusak dengan amal-amal yang lain. Apa perusak amal-amal? Apa perusak yang bisa merusak amal kebaikan kita? Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menduakan Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka salat, puasa, haji kita bisa rusak disebabkan perbuatan syirik kita kepada Allah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya jika engkau ya Muhammad berbuat
berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan seluruh amal-amal kebaikanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Di antara yang merusak amal kita, ma'asyiral muslimin, riya wa sum'ah. Kita beribadah, kita taat, kita berpenampilan islami, tapi dalam rangka mendapatkan pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat amal-amal ibadah yang dipersembahkan bukan karena Allah, tapi karena selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang bisa merusak amal saleh kita adalah ujub, berbangga diri. Hati-hati ma'asyiral muslimin, 1 bulan penuh kita telah menjalankan ibadah kepada Allah. Tidak perlu kita cerita ma'asyiral muslimin. Tidak perlu kita bercerita, saya 10 hari terakhir iktikaf di masjid, sekarang saya capek karena saya sholat, karena saya menceritakan seluruh kebaikannya, menunjukkan keletihannya di hadapan manusia, lalu menceritakan kebaikan-kebaikannya. Khawatir kita jatuh pada perbuatan ujub, khawatir kita jatuh pada perbuatan riya. Maka seluruh ketaatan kita mari kita sembunyikan. Kita cukup kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita, infak kita, salat malam kita, salat tahajud kita, tangisan kita, jangan pernah diceritakan kepada orang lain ma'asyiral muslimin. Khawatir itu justru yang akan merusak amal-amal saleh yang telah kita bangun, yang kita bangun selama ini ma'asyiral muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan di antara perusak amal-amal yang lain adalah al-man. Kita mengungkit-ungkit kebaikan yang kita lakukan. Kita mengungkit-ungkit kebaikan yang kita lakukan. Dan kita melakukan kebaikan dengan cara yang tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal ibadah tersebut. Dan marilah di hari yang mulia ini, di hari yang sering kali diungkapkan dengan hari kembali kepada fitrah, ketahuilah bahwa fitrah itu adalah Islam. Fitrah itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita komitmen untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjalankan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan. Tatkala itu mampu kita lakukan dengan konsisten, dengan komitmen, maka kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan selama 1 bulan penuh kita dilatih untuk menundukkan hawa nafsu, kita dilatih untuk menundukkan jasmani kita, kita dilatih untuk menundukkan rohani kita, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya akramal akramin. Allahumma ya antal ahad, al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا وقيامنا، اللهم تقبل صالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.